gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini yang penting nanti ada interferensi celah ganda atau dua celah, difraksi pada celah tunggal, kemudian difraksi pada kisi, polarisasi oleh pemantulan, polarisasi oleh serapan. Baik, coba kita lihat interferensi dua celah pada contoh berikut ini, diambil dari soal UN 2013. Pada suatu percobaan dua celah dihasilkan data seperti pada gambar di samping, maka nilai panjang gelombang yang digunakan 1 meter 10 pangkat 10 Armstrong, ya, positif 10. Nah, interferensi dua celah, ini celahnya ada dua, jarak celahnya disebut D. Berarti yang kita ketahui yang pertama adalah D 0,8 mm. Kemudian jarak ke layar, ini kemari namanya L. L-nya adalah 1 meter, kita samakan satuannya 1000 mm. Terang pusat ke terang keempat namanya P atau Y. Jadi P-nya adalah 3 mm, terang keempat, berarti orde M-nya adalah 4. Nah, yang ditanya adalah panjang gelombang, ditanya lambda, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat jawabnya. P kali D per L sama dengan M kali lambda. Rumus untuk interferensi dua celah. P-nya tadi 3, D-nya 0,8, L-nya adalah 10 pangkat 3 atau 1000, ordenya orde 4, gelombang yang ditanya. Nah, sekarang ruas kiri ruas kanan bagi 4, 1, 0,8 bagi 4, 0,2 kali 3, 0,6 kali 10 pangkat naikkan ke atas min 3, itulah lambdanya. Jadi karena di sini ada angka 6, ini angka 6 satu-satunya adalah C, jawabannya adalah C. Nah, barangkali kenapa 6000? Kita lihat yang kita peroleh lambdanya tadi dalam milimeter, berarti kita ubah ini ke Armstrong kali 10 pangkat 7, ya, jadi 1 mm 10 pangkat 7 Armstrong, karena kalau meter saja dia 10 pangkat 10, berarti lambdanya adalah 0,6 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 7, berarti hasilnya adalah 6000. Tuh detailnya. Solusi soal UN 2013 untuk contoh nomor 1. Kita lihat yang berikutnya. Soal nomor 2. Diagram berikut menggambarkan percobaan yang D adalah jarak antar celah. Garis terang orde kedua. Jadi diketahui yang pertama, garis terang orde kedua, panjang gelombang yang digunakan 400 nano, lambdanya 400 nanometer, atau kalau kita ubah ke meter ya, 400 kali 10 pangkat min 9 meter.
Kalau ubah ke mili lagi, kali 10 pangkat 3 baru dapat dalam milimeter ya. Min 9 tadi nano, kalikan 3 lagi untuk milimeter. Tahu kalau kita sederhanakan ini 4 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Nah, digunakan 400, maka cara antar celah ini tentunya D ya, berapa gitu. Coba kita lihat. Tadi rumusnya PD per L sama dengan M kali lambda untuk garis terang. Nah, sementara kalau sini kita lihat PD per L. P per L dikali D, D-nya yang ditanya, sama dengan M-nya orde kedua dikali lambda adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Itu P-nya nggak ada, L-nya nggak ada. Ini bisa diganti menjadi sinus theta ya, pendekatan. Jadi P per L bisa mengganti sin theta, sehingga D sin theta atau sin theta kali D yaitu sin 30. Karena yang diketahui sudutnya, nilai P dan L nggak diketahui tadinya ya, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4. Oh iya, ini tadi kali D. Berarti sin 30 adalah setengah kali D sama dengan 8 kali 10 min 4. Maka dari sini kita dapatkan, ya kemari aja ya, D sama dengan 2 kali siang 8, 16 kali 10 pangkat min 4. Satuannya tadi dalam milimeter ya, atau 1,6 kali 10 pangkat min 3. Itulah solusi untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3. Sebuah cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 6000. Ya, diketahui yang pertama, panjang gelombang lambdanya adalah 6000 Armstrong. Kisi difraksi dengan 5000 garis per cm. Jadi N atau jumlah kisi 5000 garis per cm. Jika jarak celah ke layar, jarak ke layar namanya L 0,5 meter, maka jarak antara terang pusat dengan terang pertama, terang pusat ke terang pertama itu namanya adalah Y atau P ya, itu yang nilai berapa gitu. Nah, sekarang karena semua satuannya cm pilihannya, kita ubah ke cm. 6000 ini ubah ke cm, 6 kali 10 pangkat 3 kali Armstrong ke meter kan 10 pangkat min 10 meter, dikali lagi 10 pangkat 2 dia kalau nanti dalam cm. Itu berarti nilai lambdanya dulu bisa kita tuliskan 6 dikali 10 pangkat min 5 cm. Nah, L-nya 0,5 meter itu kalikan 100, 50 cm itu. Nah, jadi coba kita lihat ya.
Persamaannya adalah kisi itu kan 1/n sin theta sama dengan M kali lambda. Loh, kan tidak ada sudutnya. Seperti yang tadi, sin theta ini bisa ganti P/L. Sehingga 1/n dikali P/L sama dengan M kali lambda. Nah, sekarang coba kita gantikan angka-angkanya. 1/n 5000 dalam sentimeter. Kemudian P-nya ditanya dan L-nya adalah 50 dalam sentimeter. Ordenya di situ tadi terang pusat, terang pertama, ordenya 1 ya. Sekali lagi, jarak antara terang pusat dengan terang pertama M-nya 1 ya, dikali dengan lambdanya 6 kali 10 pangkat min 5. Maka dari sini P adalah 5 kali 5 25 kalikan dengan 6 150 kali ini nolnya 4, 10 pangkat 4, 10 pangkat min 1 dalam sentimeter, karena semuanya kita sudah ubah dalam sentimeter. Akhirnya kita dapatkan P nya 15 cm ya. Jawabannya adalah B. Kita lihat yang berikutnya, soal nomor 6 ya, tentang serah tunggal. Perhatikan gambar berikut ini. Berkaca melewati celah sempit ya, jadi sinar masuk ke celah sempit atau celah tunggal menghasilkan interferensi minimum orde kedua. Berarti ordenya M-nya 2 dan sudut tetanya adalah 30 derajat dari gambar ya pada layar. Apabila lebar celah 2D 3 kali 10 pangkat min 4 cm, panjang gelombang lambda adalah lambda ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ditanya lambda, karena ini adalah celah sempit, rumusnya D sin theta adalah M kali lambda. Dah UN 2012 ini D 3 kali 10 pangkat min 4 cm, sinus 30 adalah setengah, sama dengan ordenya, orde kedua, lambda yang diketahui. Lambda sama dengan 3/2 dibagi 2 jadi 3/4 kali 10 pangkat min 4. Satuannya apakah? Sentimeter. Iya, karena tadi satuannya sentimeter. 3/4 ini adalah 0,75. Sebenarnya udah langsung ketahuan jawabannya D. Cuman kalau mau ke Armstrong tinggal
3/4 kali 10 pangkat min 4. Cm ke Armstrong, kalau ke meter min 10 ya, jadi 1 cm sama dengan 10 pangkat 8 Armstrong. Jadi ini kali 10 pangkat 8 jadi 3/4 kali 10 pangkat 4 jadinya ya, karena tadi pangkat 8. Nah, jawabannya adalah 7.500. Kita lihat yang berikutnya, nomor 7, soal SBMPTN 2014. Suatu celah sempit celah tunggal dengan lebar A, berarti D-nya adalah A, nyari cahaya monokromatis dengan panjang gelombang. Oke, panjang gelombangnya 5890 Armstrong. Tentukan lebar celah agar pola difraksi maksimum orde pertama, berarti M-nya 1 pada sudut 30. Nah, jadi celah sempit celah tunggal, rumusnya adalah D sin theta sama dengan M kali lambda. D-nya diganti A, sinusnya setengah, ordenya 1, lambdanya 5890. Berarti nilai D atau A adalah 2 kali silang 5, berarti 11,780 Armstrong. Iya, tuh SBMPTN 2014. Kita lihat yang berikutnya, referensi 2 celah. Suatu berkas monokromatis dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 10, berarti lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Dilakukan melalui sepasang celah sempit terpisah pada jarak 3 kali 10 min 5. Jarak D 3 kali pangkat min 5 meter. Bentuk bola pada layar 2 meter. Layar adalah 2 meter dari celah tersebut. Percobaan ini dilakukan di air dengan indeks bias 4/3. Wah, indeks bias itu adalah N ya. Jadi percobaan ini dilakukan di air, di mana N air adalah 4/3. Sebagai catatan, di udara N-nya adalah 1. Tuh ya. Nah, jarak antara dua garis terang berdekatan, dua terang berdekatan, berarti ditanya P-nya berapa untuk M-nya bernilai 1 ya, berdekatan tuh contohnya terang pusat ke terang pertama, berarti ordernya 1. Nah, coba kita lihat yang pertama. Kalau tadi kita nyatakan persamaan PD per L sama dengan M kali lambda, tapi lambda ini sekarang digunakan lambda air, yang padahal lambda ini adalah di udara. Maka kita cari dulu lambda di air. Jadi langkah pertamanya adalah ya, indeks bias di udara dikali panjang gelombang di udara sama dengan indeks bias di air dikali panjang gelombang di air. Ini dulu. Itu. Ini rumus di pembiasan. Indeks bias udara 1, lambda di udara tadi yang ini 6 kali 10 pangkat min 7. N air 4/3, panjang gelombang di air mau kita cari ya. Ini 6 dibagi 4/3 atau 18, 6 kali 3 bagi 4. Itulah lambda di air. Nah, atau kalau kita kecilin di air adalah 9/2 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini kita masukkan kemari. Maka P-nya tadi yang ditanya, L-nya 2 meter. Oh maaf, D-nya 3 ya, kali 10 pangkat min 5, L-nya 2 meter, dan ordenya 1, dan lambdanya yang kita gunakan 9/2 kali 10 pangkat min 7. P sama dengan 2 bawah bisa kita coret, 9 bagi 3 adalah 3 kali 10 pangkat min 7 dibagi min 5 jadi 10 min
meter atau 0,03 meter. Itulah solusinya untuk SPMB 2007. Kita lihat nomor 9. Seberkas cahaya jatuh pada permukaan medium dengan indeks bias akar 3 jika sinar pantulnya terpolarisasi linear, sudut datangnya adalah, kita lihat. Jadi ini sinar di atas adalah udara, indeks bias udara adalah 1, di bawah adalah air, N2. Nah, N2 nya ini udara, kita anggap yang 1 ya, adalah akar 3. Ini bidang batas. Ketika sinar datang ke bidang batas ini sinar, maka sinar ini bukannya lurus tapi membelok. Saya gambarkan garis tegak lurus, namanya garis normal, dan dia akan membelok seperti ini. Nah, sebagian dia dipantulkan, namanya I pantul. Dan ketika sudut ini adalah 90 derajat, maka terjadi polarisasi linear. Nah, sudut datang ini namanya I, maka berlaku tangen I sama dengan N yang dituju N2 per N1. Nah, ini kira-kira. Nah, sekarang tangen I kadang-kadang disebut tangen theta atau Brewster. N2 nya adalah akar 3, N1 nya udara 1. Berarti tangen theta bernilai akar 3. Kita ingat trigono, tangan yang hasilnya akar 3 adalah 60 derajat. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat nomor 10. Cahaya intensitas 0 dilewatkan pada 3 buah polaroid, ya, 3 buah polaroid, di mana polarisator pertama, kedua membentuk sudut 45. Sumbu polarisator polaroid kedua adalah 45. Intensitas cahaya yang dilewatkan oleh 3 polaroid tersebut. Oke, sekarang gini, kalau dia cuma 2, ini misalkan sinar datang mula-mula I0 masuk ke polaroid pertama, polaroid 1, baru ini polarisator ini, dimana sudutnya ini katakanlah theta, ya, ini sudut Brewster ya, Brewster. Maka intensitas yang keluar terakhir I dirumuskan adalah setengah I0 cos kuadrat theta gitu. Nah, kalau soal ini dia ada 2 kali. Jadi kalau kita gambarkan, ini yang pertama, yang kedua sudutnya 45, dan yang ketiga sudutnya 45 lagi. Itu. Nah, jadi ini mula-mula masuk I0, ini yang keluar terakhir kali gitu. Nah, kita lihat aja yang awal sama akhir. Ini dengan ini 45, ini dengan ini 45. Jadi awal dengan akhir adalah 90 derajat gitu. Jadi kalau kita masukkan dari I sama dengan setengah 0 cos kuadrat theta atau setengah I0 cos kuadrat 90 adalah 0, maka sudut yang didatangkan adalah intensitas yang dilewatkan adalah 0. Nah, ini solsus umumnya dia hanya 2 polarisator seperti bentuk ini. Kira-kira untuk bab gelombang cahaya mudah-mudahan dapat membantu dan sukses di ulangannya. Sekian dan terima kasih.